I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma dengan NIM 23003219. Saya akan mempresentasikan UTS Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PDH. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban UTS Pendidikan Pancasila yang pertama bab 1. Soal pertama, jelaskan urgensi pendidikan bagi mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang bermoral dan berbudi luhur, memperkuat jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan, mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin bangsa, membentengi generasi muda dari radikalisme dan ideologi yang menyimpang, meningkatkan semangat gotong royong dan solidaritas, serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan pendidikan luar biasa. Pendidikan Pancasila bagi jurusan PLB sangat penting untuk membentuk karakter pendidik yang bermoral, berbudi luhur, memahami keberagaman dan kesetaraan dalam pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pelajaran ABK, mengembangkan sikap peduli dan inklusif terhadap ABK, serta memperkuat semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan ABK. Pendidikan Pancasila bagi jurusan PLB merupakan landasan fundamental untuk membangun pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi ABK di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan jurusan pendidikan luar biasa. Pendidikan Pancasila memiliki referensi yang penting dalam program studi pendidikan luar biasa karena memberikan dasar-dasar nilai moral, sosial, kemanusiaan yang mendasar bagi individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa memahami pentingnya inklusi, kesetaraan, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, yang merupakan prinsip inti dalam pendidikan luar biasa. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, para pendidik luar biasa dapat membantu membangun lingkungan yang inklusif, menyediakan pendidikan yang merata bagi semua, mempromosikan partisipasi dan kemajuan bagi siswa yang dengan kebutuhan khusus. Yang keempat, bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila serta tujuan program studi pendidikan luar biasa. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi pendidikan luar biasa. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk membangun potensi seluruh warga negara melalui pendidikan yang bermutu. Tujuan ini sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila juga menekankan pentingnya pengembangan potensi manusia secara holistik, termasuk aspek moral, intelektual, dan keterampilan. Sementara itu, tujuan pendidikan luar biasa adalah memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Hal ini merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang bermutu. Secara keseluruhan, relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila serta tujuan program studi pendidikan luar biasa adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri mereka secara penuh sesuai dengan potensi mereka, sambil
tetap memperkuat nilai-nilai moral dan sosial yang berdasar bagi pembangunan bangsa. Temukan tokoh atau pejabat penggiat anti korupsi, tokoh pencipta lingkungan, tokoh perjuangan integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba dan tokoh penegak hukum yang adil, serta tokoh anti terorisme. Yang pertama, tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi. Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi di Indonesia. Yang kedua, selanjutnya Eri Riana Harjapamekas, mantan Jaksa Agung Indonesia yang dikenal sebagai penggiat anti korupsi. Tokoh yang kedua, tokoh pencinta lingkungan, MH Ainun Najib atau Cak Nun, tokoh budayawan dan aktivis lingkungan Indonesia yang dikenal dengan pendekatan spiritual dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, Yuyun Ismawati, aktivis lingkungan dari Indonesia yang berjuang melawan pencemaran lingkungan dan memperjuangkan hak-hak petani. Yang ketiga, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah yang aktif dalam mempromosikan toleransi dan integrasi Indonesia. Yang keempat, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, Asyumardi Asra, cendekiawan Muslim Indonesia yang terkenal dengan karyanya dalam bidang pendidikan dan keagamaan yang memperkuat karakter bangsa. Yang kelima, tokoh penggiat anti narkoba, Anang Iskandar, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia yang giat dalam upaya pemberantasan narkoba. Yang keenam, tokoh penegak hukum yang adil, Munir Syahid Talib, almarhum aktivis HAM dan pendiri Kontraks yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, tokoh anti terorisme, Arsyad Mebai, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia yang berperan penting dalam upaya pencegah dan penanggulang terorisme di Indonesia. Kedua, soal pertama. Mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Ir Soekarno, dan Supomo dalam sidang BPU PKI. Pertama, jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945, yaitu 5 dasar negara, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bentuk negara kesatuan, pemerintah berdaulat di tangan rakyat, bendera merah putih sebagai bendera negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 29 Mei tahun 1945, yaitu dasar negara hendaknya bersumber pada Pancasila. Pancasila adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Negara Indonesia merdeka adalah negara yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sebagai dasar negara, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dan yang berkebudayaan. Bentuk negara republik, pemerintahan berdasarkan Pancasila. Yang keempat, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara hendaknya bersumber pada cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa adalah persatuan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Negara Indonesia merdeka adalah negara integralistik yang berdasar kepada kekeluargaan. Yang kedua, soal kedua, jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia,
kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah landasan atau fondasi negara dan tatanan masyarakat yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang inklusif, menghormati keberagaman, serta mementingkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menekankan pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia karena mengakar dalam nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi bagian integral dari sejarah, budaya, perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan serta membangun negara. Yang kelima, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur yang mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam mengembangkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Soal yang ketiga, Ananda dipersilakan untuk menggali informasi, mengkritis cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kepentingan masyarakat di sekitar Ananda atau organisasi yang di sekitar. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Yang pertama, penggunaan musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah praktis yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat dan organisasi. Musyawarah memiliki beberapa kearifan yang dapat membantu mencapai keputusan yang baik. Beberapa kearifan yang timbul ketika musyawarah berlangsung yaitu menyediakan informasi dan perspektif yang lebih lengkap. Musyawarah memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam untuk menyediakan informasi dan perspektif yang lebih lengkap mengenai masalah yang dihadapi. Hal ini dapat menjadi baik daripada keputusan yang dibuat oleh satu orang atau beberapa orang yang hanya memiliki perspektif terbatas. Memungkinkan pengembangan pemahaman dan komunikasi. Musyawarah memungkinkan pengembangan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Ini membantu mengurangi konflik dan membangun komunikasi yang lebih baik. Menemukan pengembangan solusi bersama. Musyawarah memungkinkan pengembangan solusi bersama di mana semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dan menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien. Memungkinkan pengembangan dan kepemimpinan. Musyawarah memungkinkan pengembangan kepemimpinan di mana semua pihak yang terlibat dapat membantu mengambil keputusan. Yang kedua, tetapi penggunaan musyawarah dalam pengambilan keputusan juga memiliki beberapa kendala. Kendala yang timbul ketika musyawarah berlangsung adalah waktu yang lama. Musyawarah dapat membutuhkan waktu yang lama karena semua pihak yang terlibat harus memiliki waktu untuk mendiskusikan dan membentuk keputusan. Kendali keputusan. Musyawarah dapat membawa kepada kendali yang tidak efektif karena semua pihak terlibat dapat memiliki perspektif yang berbeda. Ini dapat membawa kepada keputusan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kendali konflik. Musyawarah dapat membawa kepada kendali konflik yang tidak diperbolehkan karena semua pihak yang terlibat dapat memiliki perspektif yang berbeda. Ini dapat membawa keputusan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kendali keputusan yang tidak efektif.
Musyawarah dapat membawa kepada keputusan yang tidak efektif karena semua pihak yang terlibat dapat memiliki perspektif yang berbeda. Ini dapat membawa kepada keputusan tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul ketika musyawarah berlangsung, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain memperhatikan waktu. Untuk mengurangi waktu yang lama, perlu dilakukan perancangan yang baik dan sesuai musyawarah berlangsung. Dapat melibatkan pembuatan agenda yang jelas, pengaturan waktu yang efektif, dan penggunaan ruangan yang sesuai. Memperhatikan komunikasi. Untuk mengurangi konflik, perlu dilakukan komunikasi yang baik. Ini dapat melibatkan pengaturan ruangan yang sesuai, pengaturan waktu yang efektif, dan pengaturan agenda yang jelas. Memperhatikan kepemimpinan. Untuk mengurangi kendali yang tidak efektif, perlu dilakukan pengembangan kepemimpinan. Ini dapat melibatkan pengaturan agenda yang jelas, pengaturan waktu yang efektif, dan pengaturan ruangan yang sesuai. Yang ketiga, soal pertama, mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologi bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang tercermin dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mencari bukti-bukti sosiologi terkait apakah nilai Pancasila mengalami kemunduran atau tidak, terdapat beberapa indikator dalam kehidupan masyarakat seperti kesatuan dan persatuan. Apakah nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Pancasila masih dijunjung tinggi oleh masyarakat? Dapat kita temui melalui analisis terhadap interaksi antar warga, dukungan terhadap program-program pemerintah yang mempromosikan persatuan, serta respon terhadap isu-isu yang dapat mengancam persatuan bangsa. Yang kedua, keadilan sosial. Apakah masyarakat Indonesia masih mengutamakan prinsip keadilan sosial sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila? Kita dapat temui melalui penelitian tentang akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta perlindungan sosial. Yang ketiga, demokrasi. Apakah nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila tercermin dalam praktik-praktik kehidupan demokrasi di Indonesia? Kita bisa temukan melalui studi tentang partisipasi politik masyarakat, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah nilai ketuhanan yang Maha Esa tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia? Kita bisa menemukan melalui analisis terhadap praktik keagamaan, toleransi antar umat beragama, serta sikap masyarakat terhadap kasus-kasus intoleransi. Soal yang kedua, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara, dan berikan penjelasannya. Terjadinya dinamika atau pasang surut dalam wibawa Pancasila sebagai dasar negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya yang terus-menerus mempengaruhi cara pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jika perubahan signifikan dalam masyarakat, maka wibawa Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki penurunan dan peningkatan. Yang kedua, kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik tidak konsisten atau tidak mendukung nilai-nilai Pancasila dapat mengurangi wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Ketika para pemimpin tidak praktikkan atau memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, maka hal ini dapat merusak citra dan otoritas Pancasila di mata masyarakat. Yang ketiga, konflik dan ketegangan sosial. Konflik atau ketegangan sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan
terkikisnya wibawa Pancasila. Ketika terjadinya perpecahan atau pertentangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berbeda pandangan, maka nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Pancasila dapat terancam. Yang keempat, pergeseran nilai dan ideologi. Adanya pergantian nilai dan ideologi dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Jika masyarakat mulai mengadopsi nilai-nilai atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, maka wibawa Pancasila dapat tergerus. Yang kelima, keterbatasan implementasi. Terkadang keterbatasan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menyebabkan penurunan wibawa Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila tidak diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam kebijakan publik dan praktik sosial, maka masyarakat akan meragukan relevansi dan kegunaannya sebagai dasar negara. Yang ketiga, jelaskan berbagai tentang globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif Pancasila globalisasi. Yang pertama, individualisme. Globalisasi cenderung memperkuat individualisme dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas Pancasila. Solusinya adalah dengan mempromosikan kesadaran akan pentingnya gotong royong dan kepedulian terhadap sesama melalui pendidikan nilai dan pengembangan program-program sosial. Yang kedua, kesenjangan sosial. Globalisasi dapat memperbesar kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Pancasila. Solusinya adalah dengan menerapkan kebijakan redistribusi ekonomi yang adil, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, serta memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa masuk budaya asing yang dapat mengancam keberagaman budaya dan identitas nasional. Solusinya dengan memperkuat rasa bangga terhadap budaya lokal dan menggalakkan apresiasi terhadap keberagaman budaya serta menjaga keseimbangan antara adopsi unsur-unsur budaya asing dan pelestarian budaya lokal. Yang keempat, ketidaksetaraan gender. Globalisasi juga memperkuat struktur sosial yang menguntungkan satu jenis kelamin dan merugikan satu jenis kelamin lainnya, yang bertentangan dengan nilai kesetaraan dan keadilan gender Pancasila. Solusinya adalah dengan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Globalisasi dapat memperkuat eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan hidup dan generasi mendatang, yang bertentangan dengan nilai-nilai berkelanjutan Pancasila. Solusinya adalah dengan menerapkan praktik ekonomi yang berkelanjutan, menggalakkan penggunaan sumber daya secara bijak, serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri-industri yang dapat merusak lingkungan. Baiklah, sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.